Halo, saya Muhammad Iryawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan penerapan meter passing di proyek konstruksi. Meter passing adalah metode pengukuran dalam ilmu ukur tanah untuk menentukan beda ketinggian atau elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan bumi. Tujuan utamanya yaitu mengetahui profil ketinggian tanah, lalu sebagai acuan dalam perencanaan kemiringan tanah atau grading, dan terakhir untuk mengontrol ketinggian lantai kerja, pondasi, atau pemasangan pipa agar sesuai dengan rencana gambar. Secara sederhana, meter passing ini adalah teknik untuk mengukur siapa yang lebih tinggi dan berapa selisihnya. Tujuannya bukan hanya untuk tahu, tapi untuk memastikan juga semua elemen konstruksi nantinya berada di ketinggian yang tepat. Lalu ada prinsip kerja meter passing. Yang pertama, alat ukur water pass akan menciptakan garis lurus dan datar. Yang kedua, dengan membaca angka di rambu ukur, benang atas, benang tengah, dan benang bawah, kita dapat mengetahui selisih tinggi. Lalu ada rumus dasarnya untuk tinggi alat atau TA, yaitu adalah elevasi di titik A ditambah dengan bacaan belakang atau BS di titik A. Lalu ada elevasi di titik B, tinggi alat dikurangi dengan bacaan muka FS di B. Jadi prinsip kerjanya sederhana, kita hanya membuat garis lurus horizontal sebagai patokan dengan membaca rambu di dua titik. Kita bisa menghitung elevasi titik lainnya secara akurat. Selanjutnya ada peralatan water passing. Pertama ada automatic level atau water passing itu sendiri, yaitu alat utama yang menghasilkan garis bidik horizontal otomatis setelah gelembung nivoo tempat di tengah. Yang kedua ada rambu ukur atau layering staff, yaitu penggaris raksasa, biasanya tingginya 3-5 meter dengan skala sentimeter yang mudah dibaca dari jauh. Yang ketiga ada tripod, yaitu kaki penyangga, fungsi untuk meletakkan alat dan mendirikan alat hingga alat dapat berdiri dengan kokoh. Selain itu, eh, praktek water passing juga memerlukan peralatan tambahan seperti meteran untuk mengukur jarak antar titik, lalu membutuhkan payung untuk melindungi alat water pass dari cuaca seperti panas matahari dan hujan. Lalu ada cat semprot untuk menandai titik-titik yang digunakan pada proses water passing. Lalu kita lanjut ke prosedur pengukuran. Yang pertama adalah menentukan benchmark. Kita mencari atau membuat titik tetap yang sudah diketahui elevasi pastinya. Benchmark bisa berupa titik resmi dari instansi terkait atau titik yang kita sembunyikan sendiri. Semisal, lebih dari 100 meter. Titik ini menjadi acuan semua pengukuran. Lalu ada pemasangan alat water pass. Caranya yang pertama mendirikan tripod setinggi dada, lalu pastikan kepala tripod sedatar mungkin. Yang selanjutnya memasang automatic level atau water pass di atas tripod. Setelah diletakkan di atas tripod, kaki tripod itu diatur hingga gelembung nivoo tepat di tengah. Lalu selanjutnya adalah pembacaan belakang atau backside. Arahkan teropong ke rambu yang berdiri di atas titik benchmark, lalu catat angka yang terlihat di benang tengah. Lalu fungsi untuk backside itu adalah mengetahui tinggi alat. Selanjutnya ada pembacaan muka atau foresight. Pindahkan rambu ke titik yang ingin diketahui elevasinya atau titik berikutnya. Lalu arahkan teropong ke rambu tersebut dan catat bacaannya. Selanjutnya, ini ada perhitungan sederhana. Perhitungan sederhananya adalah kita yang pertama yaitu tinggi alat. Tinggi alat adalah elevasi benchmark ditambahkan dengan bacaan backside. Lalu elevasi titik baru yaitu tinggi alat dikurangi dengan bacaan foresight. Yang ketiga ada beda tinggi, yaitu bacaan backside dikurangi bacaan foresight. Jika positif, titik baru lebih rendah dari benchmark. Lalu di sini ada contoh perhitungan profil pemanjang. Skenario mengukur elevasi sepanjang 50 meter untuk rencana jalan. Pertama ada benchmark.
P1 diketahui elevasi 100 meter. Alat didirikan di tengah. Diperoleh data ukur backside di benchmark P1 yaitu 1.500 meter. Lalu selanjutnya foresight di titik P2 dengan jarak 25 meter adalah 1.200 meter. Yang ketiga, foresight di titik P3 dengan jarak 50 meter yaitu 0,900 meter. Perhitungannya untuk tinggi alat atau TA. TA dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan yaitu 100 ditambahkan dengan 1.500 menghasilkan 101.500 meter. Untuk elevasi P2 ini 101.500 dikurangi 1.200 menghasilkan 100.300 meter. Untuk elevasi P3 yaitu 101.500 dikurangi dengan 0,900 meter dihasilkan yaitu 100,600 meter. Lalu lanjut di contoh perhitungan profil melintang. Skenario di satu titik lokasi semisal di P2, kita ingin tahu bentuk irisan sampingnya untuk desain saluran air. Nah, ini skenarionya alat masih di tempat yang sama. Tinggi alat 101,500 meter. Data ukur ke kiri dan ke kanan P2. Saya di titik A 5 meter dari kiri P2 yaitu 1.800 meter. Lalu foresight di titik B 5 meter kanan P2 yaitu 700 meter. Perhitungan elevasi A di kiri yaitu 101,500 dikurangi 1.800 sama dengan 99,700 meter. Elevasi B di kanan 101.500 dikurangi 0,700 meter dihasilkan angka sebesar 100,800 meter. Kesimpulannya yang pertama ya adalah water passing adalah metode fundamental untuk mengukur vertikal yang presisi. Ketelitian dan pencatatan data yang baik di lapangan adalah kunci keberhasilan proyek. Lalu penguasaan teknik ini akan sangat berguna dalam karir di dunia konstruksi. Lalu terdapat tips penting. Yang pertama adalah mengecek nivo alat secara berkala, lalu memastikan rambu tegak lurus, menggunakan nivo rambu jika ada. Yang terakhir adalah catat data dengan rapi dan jangan hanya mengandalkan ingatan. Baik, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.